Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang,
Karena teologi kemakmuran berpendapat, jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal, sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang layak kita tinggikan dan muliakan. Mari dengan segenap hati kita menyanyikan pujian-Nya. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Meminta
penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa dengan segenap hati di hadapan-Mu, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kau layak Tuhan untuk ditinggikan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Kau layak Tuhan disembah, Engkau layak ditinggikan. Bagimu pujian kami, bagimu sembah kami. Hiralamu, hiralamu, hiralamu.
kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Senap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Engkau layak disembah selamanya. Kami agungkan glory, terpujilah Tuhan. Kau ku tinggikan, ya lama ya shalom, ya lama ya haleluya. Syukur bagimu, pujian bagimu Tuhan. Selamanya Kau ku agungkan. Shalom ya lama ya lama ya lama ya lama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Shalom, selamat berjumpa kembali jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat LPG dimanapun kau berada. Sungguh satu anugerah kasih karunia kita bisa berjumpa kembali di minggu ini. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk kita mulai dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah dan manis, untuk satu anugerah kami dipertemukan kembali lewat sarana virtual.
tetapi Tuhan tetap bekerja. Roh-Mu tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh tempat. Dimanapun kami berada, dimanapun hari ini, pagi hari ini, jemaat-Mu ada di mana-mana tempat, di rumah, di kamar, dimanapun, bahkan ke dalam perjalanan. Tuhan bekerja dan berkarya. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan lewat hamba-Mu ini, hamba-Mu sederhana, hamba-Mu terbatas, tetapi Roh Kudus Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mewahyukan, yang lebih detail, lebih dalam, sesuai dengan kebutuhan setiap jemaat, setiap umat pagi hari ini. Terima kasih, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menyerahkan waktu-waktu ini. Berkaryalah Tuhan, bekerjalah ya Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita masuk tahun 2021, ini minggu yang ketiga. Kita melihat pandemi nggak kunjung berakhir. Beritanya semakin hari sepertinya semakin menakutkan. Kalau kita dengar, kita buka medsos, ada bencana alam, ada bencana alam di berbagai tempat. Hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, bahwa ekonomi juga tidak membaik. Ada banyak PHK demi PHK. Semua berita ini menakutkan, saudaraku. Semua berita ini membuat kita khawatir bagaimana masa depan kita. Bahkan mungkin pertanyaan-pertanyaan sederhana, apakah kita masih makan besok? Apakah kita besok masih bayar uang kontrakan? Apakah bagaimana bayar uang sekolah? Bagaimana pendidikan anak-anak? Bagaimana masa pensiun dan sebagainya? Semua menjadi pertanyaan. Karena situasi yang tidak menentu. Hari ini, saya mau mengajak kita semua. Saya memberikan judul sharing kita yang singkat di pagi hari ini. Dengan satu kalimat, fokus iman. Fokus iman. Apa yang kita lihat dengan mata iman kita? Pepatah mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Jika mata Anda sering melihat hal-hal yang menakutkan, maka kita jadi takut. Kalau kita melihat hal yang menyenangkan, kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Demikian seterusnya. Namun sayangnya mata manusia, kita yang hidup secara dunia, cenderung melihat hal yang tidak baik, berita yang tidak baik. Itu sebabnya kita sering dikuasai oleh ketakutan. Kita gentar, kita khawatir. Kita lihat bagaimana ketika bujang Elisa dikuasai oleh ketakutan karena dia melihat begitu banyaknya pasukan yang mengepung mereka. Ia lupa satu hal, bagaimana dengan mata rohani ketika nanti dibuka, bagaimana pasukan malaikat Tuhan ada membela bangsanya. Tuhan yang berperang, bukan orang Israel yang berperang. Saudaraku, apa yang sering kita lihat, apa yang jadi fokus kita, itulah yang sering menakutkan kita. Tapi kalau kita fokus pada firman Tuhan, kemudian kita renungkan firman Tuhan, kita perkatakan firman Tuhan, sekali mungkin tidak terasa, tapi coba 2 kali. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Saudaraku, ketika kemudian kita cuma fokus pada kata-kata bilur-bilur Yesus menyembuhkan, ketika diulang dengan segenap hati, saudaraku, iman kita bisa dibangkitkan. Demikian pula dengan keselamatan. Mungkin hari ini kita melihat keluarga kita belum diselamatkan, tapi ketika kita perkatakan firman Tuhan, 1 orang diselamatkan, 1 rumah tangga, seisi rumah berhubungan darah dengan dia diselamatkan dan diperkatakan. Iman kita nggak jadi lemah, saudaraku. Itu sebabnya di kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat dengan iman. Fokus mata rohani kita dengan iman. Apa yang kita lihat, apa yang kita renungkan. So, coba kita lihat dalam Kejadian 21 ayat 14 sampai 19. Saya bacakan buat kita semua. Ini cerita tentang Hagar. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya
perempuan itu pergi. Ya, Hagar diusir. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dari batu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh. Kira-kira sepepanah jauh, katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ayat 19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Saudaraku bisa lanjutkan pembacaan kisah ini, saudaraku. Kita lihat di situ Hagar sedang putus asa. Dia diusir tanpa modal, hanya sekirbat air, kemudian air itu habis di padang gurun. Bahkan dikatakan dia buang anaknya. Dia duduk jauh-jauh dan dia stres, dia desperate, dia putus asa, dia kehilangan akal. Saudaraku, apakah Hagar buta? Enggak, saudaraku. Dia enggak buta. Tapi apakah Hagar enggak tahu apa perbuatan Tuhan yang dikerjakan ketika dia sedang bersama Abraham? Dia melihat apa yang Tuhan kerjakan. Dia lihat Abraham menyembah Allah. Tetapi pada saat kejadian itu berlangsung, apa yang terjadi? Dia melihat padang pasir. Dia melihat masa depan yang suram. Dia melihat kesulitan. Saudaraku, Tuhan mendengar doanya ketika dia dengan suara nyaring. Dengan sepenuh hati Tuhan buka mata rohaninya bahwa ada pemeliharaan untuknya. Saudaraku, hari ini mungkin seperti kita sedang Hagar. Kita mungkin sedang khawatir, sedang putus asa, sedang kebingungan. Kita kehilangan iman, fokus kita pada masalah. Kita lupa pada apa yang Tuhan sudah kerjakan hari demi hari-hari yang lalu. Bahkan kita lewati 10 bulan dalam pandemi, Tuhan memeliharakan hidup kita. Saudaraku, yang pertama, berserulah dengan segenap hati. Nyaringkan suaramu. Fokus pada Tuhan. Maka Tuhan akan buka mata rohani. Kisah yang kedua, saudaraku. Kita bisa lihat di Bilangan 22. Dari ayat yang ke-22 sampai ayat 30. Saudaraku bisa baca secara penuh. Tapi saya buka, saya langsung pada ayat ini. Bilangan 22. Ayat 22 katakan seperti ini. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledai yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat itu berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankanlah dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit pada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat itu terus dan berdirilah pada satu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, menghiaraplah keledai itu dengan Bileam di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai kau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak. Kemudian ayat ke-31, Bilangan 22 ayat 31. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam.
Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keldaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Satu hal yang kedua, kita harus fokus sama Tuhan, karena ada jalan menuju kebinasaan. Kita pikir, kita reka, kita hitung semuanya benar. Dengan logika, dengan apapun kita sudah anggap ini benar dan kita pikir ini yang the best, ini yang terbaik. Hati-hati saudaraku. Kalau kita nggak fokus sama Tuhan, kita lihat dengan mata dunia kita, bahaya saudaraku. Kita sedang berjalan menuju kebinasaan. Ada kemungkinan hari ini mungkin kita sedang menghadapi hal-hal yang nggak enak. Kok begini, saudaraku, mungkin itu pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Dan engkau mulai melihat dengan mata dunia kita, dengan mata natural kita. Kita coba lawan semuanya. Tapi mari kita fokus dengan iman, saudara. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bahwa semuanya ini baik, semuanya ini benar, semuanya ini sudah pada tatanannya, pada waktunya. Hati-hati, saudara. Kalau yang pertama tadi kita berseru, nyalingkan suaramu, sungguh-sungguh cari Tuhan. Makanya kedua ini kita harus berdoa, berseru kepadanya supaya Tuhan turut campur tangan. Sepanjang 2021 ini Tuhan turut campur tangan supaya kita masuk dalam jalannya Allah, jalan keselamatan, jalan yang membawa kita kepada kedamaian demi kedamaian, kemuliaan demi kemuliaan. Kisah yang ketiga, saudaraku, pernahkah kita sangat ketakutan? Ya, ada situasi dikelilingi musuh, nggak ada jalan keluar, kita merasa terancam. Ya, memang itu pekerjaan musuh. Ya, mencuri, membunuh, membinasakan. Dia ambil damai sejahtera. Ya, mereka mau menghancurkan hubungan. Mereka mau ambil damai sejahtera, rusak keuangan juga. Ya, itu pekerjaan musuh kita. Tetapi waktu kita berjalan dalam kuasa darah anak domba, lalu kita perkatakan firman sebagai kesaksian, dia akan buka mata rohani kita. Kisah yang ketiga sudah kita lihat di 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai dengan yang ke-17 tentang Elisa dan bujangnya. Tadi saya bagikan di awal. Ayat ini berkata seperti ini, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ini musuh Israel. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah satu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, kata Elisa, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dan kita tahu kemudian kisah dari ayat ini, kemenangan ada di pihak Israel. Saudaraku, kalau kita fokus pada kuasa darah Yesus Tuhan, kita fokus memperkatakan firman Tuhan, maka kita fokus pada pemberitaan tentang kematian, percaya pada karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan akan hadir menyingkapkan pewahyuan secara pribadi. Terakhir dalam Lukas 24, ketika murid-murid sedang berjalan menuju Emmaus, saudaraku juga bisa, ketika mereka ngobrol, mereka ceritakan tentang kejadian di Yerusalem, tentang penyaliban Yesus. Yesus tiba-tiba hadir, bercakap-cakap, bertukar pikiran. Tapi ada sesuatu, dikatakan Lukas 24 ayat 16, tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ayat 17, Yesus berkata, apa yang kamu percakapkan? Seorang namanya Kleopas, adakah engkau satu-satunya gak tahu yang terjadi hari-hari belakangan ini?
Apakah itu kata Yesus? Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi berkuasa. Tetapi imam-imam kepala pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Bayangkan saudaraku, mereka berdua sudah ketemu dengan Yesus. Mereka nggak lihat Yesus. Hari ini engkau ada di gereja. Engkau ada di pelayanan. Engkau ada di tengah-tengah bait Allah. Tapi engkau nggak lihat Yesus. Saya loncat ke ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ke-30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudaraku, perjumpaan dengan Tuhan akan membuat hati kita berkobar-kobar. Tapi yang lebih indah lagi, kalau mata rohani kita terbuka. Saudaraku, di awal tahun ini saya berdoa agar kita semua, saya termasuk, kita semua dimanapun kau berada yang melihat ibadah ini, sharing firman Tuhan, yang pertama, fokus pada Kristus, jangan pada masalah. Daud itu fokusnya sama Kristus. Daud itu fokus pada Allah. Dia nggak lihat Goliat yang 3 meter yang besar itu. Jangan fokus pada orang, jangan fokus pada hamba Tuhan, tapi fokus pada apa janji Tuhan. Yang kedua, berserulah kepadanya sungguh-sungguh dengan suara nyaring, segenap hati, perkatakan firman Tuhan, perkatakan janji firman Tuhan. Ingat pekerjaan-pekerjaan Tuhan sebelumnya. Maka Tuhan juga sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa depan kita. Yang ketiga, perkatakan kuasa dari anak domba, perkatakan karya penyaliban. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, ingatlah itu bukan sekedar ritual ibadah, tapi kita sedang satu hidangan, satu perjamuan. Dan kita sedang menyatakan secara iman, secara profetik, kita mengakui karya kematian Yesus, darah Yesus tercurah atas hidup kita. Saudara, saya percaya ketika sepanjang tahun ini kita coba lakukan hal ini segenap hati kita, maka saya berdoa, fokus mata rohani kita, fokus iman kita, biar mata rohani kita terbuka setiap hari melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Semoga ini menginspirasi dimanapun Anda berada. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan sebagian kecil dari firman Tuhan. Hamba-Mu percaya Roh Kudus Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Karya kuasa penyelamatan-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dan hari ini kami nyatakan dalam nama Yesus Tuhan, kami umat pemenang, Tuhan yang berperang di hadapan kami. Kami hanya menontonnya, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan kami. The battle is belong to the Lord. Peperangan ini milik Tuhan. Kami hanya ada bersama-sama dengan Kau, hanya membawa panji-panji kemenangan. Kami naikkan pujian dan penyembahan. Bagian kami hanyalah fokus padamu. Bagian kami intim, dekat denganmu. Sama seperti Maria, mengambil bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Dalam nama Yesus Tuhan, karuniakanlah pengertian, pengurapan yang lebih dalam lagi daripada apa yang hamba-Mu sanggup sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa, meminta, dan kami telah menerima. Dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang penuh kuasa. Amin. Ya Tuhan yang layak ketika puji dan tinggikan. Mari dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini. Bersalah Tuhan yang layak dipuji. Bersalah namanya kekal kuasanya. Amat berlindung dalam naungannya. Dia
kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Glori bagi nama Tuhan. Terpujilah namanya. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tibalah kita di akhir ibadah kita di minggu ini. Saudaraku dimanapun engkau berada, mari kita arahkan hati dan pikiran kita, biar kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau dimanapun engkau pergi melangkah. Diberkatilah tanganmu, apa yang kau pegang berhasil, diberkatilah kakimu, apa yang kau injak menjadi milik pusakamu. Kasih karunia, anugerah, perkenanan daripada Allah Bapa, keselamatan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang, bahkan Maranatha sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.